menggunakan jimat bisa menjadi syirik besar. Sebagaimana dalam konteks ayat tadi, kapan? Kalau seandainya si pemakai jimat ini meyakini bahwa jimat tadi secara zat memang memberikan pengaruh, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat umur dan nikmat kesehatan yang kita gunakan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang penggunaan jimat, ya, tentang penggunaan jimat. Jadi nanti insyaallah pekan depan baru kita sambung kembali kitab Fikih Muyassar. Jadi pada malam ini ulun hendak membahas sedikit tentang Kitab Tauhid, ya, karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, yang beliau membuat 2 bab berkaitan dengan menggunakan jimat. Bab ke-7 dan bab ke-8. Adapun bab ke-7, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyebutkan dengan judul Minasyirki lubusul halaqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Termasuk kesyirikan adalah memakai gelang dan benang dan yang sejenis dari keduanya dengan tujuan untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Memakai benang atau gelang atau yang sejenis dari keduanya dengan tujuan untuk menghilangkan dan menangkal bala. Maka di sini dari judul saja kita sudah bisa simpulkan bahwa termasuk kesyirikan adalah menggunakan benda seperti benangkah, gelangkah, kainkah, atau apapun itu dengan maksud dan tujuan untuk menangkal bala. Nah, di sini para ikhwas sekalian, penulis menyebutkan termasuk kesyirikan. Nah, kesyirikan menggunakan jimat itu hukumnya terbagi 2. Hukumnya terbagi 2. Yang pertama syirik kecil. Kalau dia menggunakan jimat tadi, misal benang hitam dililitkan di tangan anak dengan tujuan keada penggaringan. Misal ada yang menggunakan benang hitam, namun niatnya atau keyakinan dia ketika menggunakan benang tadi adalah hanya sebatas sebab saja, sebab untuk menangkal penyakit, tetapi yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia meyakini ketika menggunakan benang tadi hanya sebatas sebab saja, sebab untuk menangkal penyakit, dan dia tetap meyakini bahwasanya Allah lah yang mengizinkannya, yang membuat penyakit itu tertolak. Maka di sini hukumnya apa? Syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Menggunakan jimat tadi, benang tadi, padahal dia hanya meyakini sebagai sebab saja. Tetap yang merubah, yang menjaga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menetapkan sebab pada sesuatu yang Allah tidak tetapkan sebab padanya. Karena dia menetapkan sebab pada sesuatu yang Allah tidak tetapkan sebab pada sesuatu tadi. Ulun tanya lawan pian. Ketika misalnya ulun behingusan. Ini kadapang. Ulun behingusan. Lalu ulun minum obat. Ketika ulun minum obat, boleh kada ulun yakini obat tadi sebagai sebab untuk penyakit flu? Boleh kada? Boleh. Kenapa demikian? Karena obat diteliti oleh medis, oleh kedokteran,
ada mengandung zat atau bahan tertentu sehingga dia bisa mengobati penyakit flu. Sekarang ulun tanya, benang hitam. Nah, benang hitam. Ada enggak medis, dokter yang menyatakan diteliti bahwasanya benang hitam bisa menolak penyakit? Ada kada? Ada. Berarti orang tadi menetapkan sebab yang tidak Allah tetapkan. Berarti orang ini sudah lancang karena sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menetapkan sebab bisa dengan dua macam. Yang pertama, tatkala syariat menjelaskan. Syariat apa? Menjelaskan ini bisa dijadikan sebagai sebab untuk tujuan tertentu. Seperti dalam Al-Qur'an ada madu. Ya madu nang jualan madu. Nah, dingin-dingin kayak ini madu banyak payu. Ketika pian punya madu, itu boleh kada kita yakini sebagai sebab untuk penyembuh? Iya. Dari mana kita katakan itu bisa dijadikan sebagai sebab? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa asal madu adalah syifa. Apa syifa? Penyembuh. Berarti kan dia ditetapkan oleh Al-Quran, oleh syariat. Kemudian contoh yang lain habatus sauda, ya. Kemudian kurma ajwa bisa tatkala kita makan 7 butir di pagi hari, maka bisa menangkal racun dan sihir. Kapan kita tetapkan dia bisa menjadi sebab? Karena syariat sudah menjelaskan. Jadi tatkala syariat menjelaskan itu bisa dijadikan sebab, maka kita tetapkan bisa dijadikan sebab. Kembali ke benang tadi, nah benang hitam. Ada enggak syariat menjelaskan bahwa benang hitam bisa dijadikan sebab menangkal penyakit? Maka jawabannya tidak. Kemudian cara yang kedua, kita bisa mengetahui sesuatu itu bisa dijadikan sebab adalah lewat peneliti. Ketika diteliti, istiqra namanya diteliti, ya ternyata benda ini, sesuatu ini bisa dijadikan sebagai sebab untuk menangkal penyakitkah tadi, untuk kesembuhankah dan seterusnya, maka boleh kita tetapkan seperti tanaman-tanaman, obat dan seterusnya. Nah, kembali ke benang tadi, adakah para dokter medis menyatakan bahwa benang hitam bisa dijadikan sebagai penangkal penyakit? Maka jawabannya tidak. Nah, karena benang hitam tadi dijadikan sebagai jimat, yaitu menangkal penyakit, bala dan seterusnya, maka tidak boleh kita gunakan benang tadi untuk menangkal penyakit. Karena kita kembalikan kepada dua hal, syariat tidak menjelaskan, peneliti tidak pernah menemukan itu mengandung zat yang bisa menangkal penyakit, maka tatkala dipakai dengan niat tadi, maka di dalamnya ada kesyirikan. Namun syirik kecil. Ketika dia menggunakannya hanya sebatas sebab saja, namun dia tetap meyakini Allah lah yang mengaturnya. Nah, kalau seandainya hukum yang kedua syirik besar, kalau dia menggunakan jimat tadi, memang dia meyakini secara zat jimat itu memang benar-benar mempengaruhi secara sendirinya, tidak menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti syirik besar. Karena satu-satunya yang bisa menangkal bala, yang bisa mendatangkan maslahat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini jimat tadi benar-benar secara zat bisa menangkal bahaya penyakit, maka dia telah berarti apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang menolak bala dan memberikan manfaat dan maslahat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan orang ketika menggunakan jimat, ini hukum yang keberapa? Satu kah yang kedua kah? Yang pertama, hanya sebatas sebab saja. Maka berarti terjerumus ke dalam kesyirikan kecil. Masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau meninggal dunia ternyata belum sempat bertaubat. Beda halnya kalau seandainya dosa syirik besar. Maka kalau dia tidak bertobat dan mati, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan dengan judul minasyirki lubusul halaqah wal khayti wa nahwihima. Termasuk kesyirikan memakai gelang dan benang dan sejenis dari keduanya. Pada umumnya orang-orang jahiliyah itu menggunakan jimat yang terbuat dari benang.
atau gelang. Benang atau gelang. Ada juga orang-orang jahiliyah menggunakan tali busur panah nang sudah lawas, nang sudah lawas banar, sudah lama banar. Nah, maka dia digunakan sebagai jimat. Terkadang mereka gunakan untuk dikalungkan pada anak kecil dengan tujuan untuk menangkal penyakit ain. Juga terkadang mereka kalungkan di leher binatang seperti onta dengan tujuan juga adalah untuk menangkal penyakit ain. Itu menunjukkan bahwasanya orang jahiliyah sangat percaya dan tahu tentang penyakit ain. Jadi mereka apa? Suka mengkalungkan anak mereka dengan jimat-jimat tadi. Entah terbuat dari benangkah atau gelangkah yang terbuat dari kuningan dan seterusnya. Nah di zaman sekarang jimat berkembang. Jimat apa? Berkembang. Entah zatnya yang bermacam-macam, ya, entah terbuat dari bagian tertentu dari binatang, tanduk, pilanduk, atau lapian pilanduk, rusa, ya, juga ada rusa pilanduk tuh, tanduk rusa kah, kijang ya, atau misalnya gading, bukan gading martin lah, gading gajah, atau misalnya benda-benda tertentu pada hewan. Maka dijadikan sebagai jimat. Biasanya digantung di dalam rumah atau ditempel di dinding. Atau misalnya terbuat dari kain, ya, terbuat dari tanaman tertentu, ya, dan seterusnya. Entah dia ditempel, digantungkan, ya, di mobil kah atau di kendaraan kah. Biasanya ketika pian misal lihati aja bis-bis kah, truk-truk kah, atau mobil-mobil, terkadang ada gantungan tertentu. Kain kah di spion, nah, atau misalnya apakah tanaman-tanaman. Kalau seandainya kita tanya tujuannya apa? Biasanya apa? Supaya jangan tabrakan di jalan. Berarti dia sebenarnya apa? Menggantungkan jimat. Walaupun terbuat dari pohon, ya, tanaman, kain, atau kulit binatang, dengan tujuan untuk menghilangkan dan menangkal bala, maka disebut dengan jimat. Kenapa kita katakan itu adalah perbuatan haram? Karena syariat tidak pernah menetapkan itu sebagai penangkal bala, penangkal musibah, dan juga peneliti para ahlinya juga tidak pernah menjelaskan itu bisa menangkal bala atau penyakit dan seterusnya. Kemudian tadi ulun sebutkan bahwasanya ketika memakai jimat hukumnya terbagi dua, syirik kecil atau syirik besar. Namun umumnya rata-rata ketika menggunakan jimat itu hanya sebatas sebagai sebab saja. Tetap mereka meyakini yang menjaga melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita katakan dia telah melakukan kesyirikan kecil. Kemudian, penulis ya membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang keharaman memakai jimat. Yang pertama dalam surah Az-Zumar ayat 38. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada orang musyrikin, jelaskanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Jika Allah ingin mendatangkan bahaya kepadaku, mudarat kepadaku, apakah berhala-berhala tersebut dapat menghilangkan bahaya tersebut? Maka jawabannya tidak. Jadi sebenarnya Nabi bertanya, ya, dalam artian bertanya beliau ini maksudnya adalah pengingkaran. Apakah bisa berhala-berhala ini menangkal bahaya ketika Allah menginginkan bahaya kepadaku, kata Rasulullah SAW. Atau jika Allah menginginkan untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka berhala ini mampu menahan rahmatnya? Maka jawabannya tidak. Kemudian kata Allah, katakanlah hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah orang-orang bertawakal. Nah sebenarnya ayat ini secara umum ya, dia berbicara tentang akidah dan bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah, yaitu tatkala orang musyrikin mereka menyembah berhala. Kemudian apa kaitannya dengan jimat tadi?
Kenapa penulis membawakan dalil yang sebenarnya dalil ini berkaitan dengan syirik besar? Yaitu apa? Orang musyrikin menyembah berhala. Yang mana berhala ini tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa memberikan manfaat ya, dan juga tidak bisa menolak mudarat. Maka kaitannya adalah, hubungannya adalah bahwa syirik besar dan syirik kecil, termasuk memakai jimat tadi dengan tujuan hanya sebatas sebab saja, sama-sama merupakan bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang musyrikin ketika mereka menyembah berhala, maka mereka bergantung kepada si berhala tadi. Demikian pula orang yang menggunakan jimat, mereka ketergantungan kepada jimat tadi. Buktinya ketika jimatnya hilang, ya, jimatnya rusak atau tertinggal di rumah gelisah, khawatir, ada perasaan ketakutan, tidak aman dan macam-macam. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan syirik besar ataupun syirik kecil sama-sama memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis membawakan dalil ini sekalipun dalil ini berkaitan dengan syirik besar. Kemudian yang kedua alasannya adalah penulis membawakan dalil ini menggunakan jimat bisa menjadi syirik besar. Sebagaimana dalam konteks ayat tadi, kapan? Kalau seandainya si pemakai jimat ini meyakini bahwa jimat tadi secara zat memang memberikan pengaruh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti sama-sama syirik besar. Maka berkaitan dengan ayat tadi. Nah, ternyata alasan yang ketiga penulis bawakan dalil ini, alasan yang ketiga adalah ternyata sahabat pun juga berdalil dengan demikian. Ketika mengingkari orang yang menggunakan jimat, ya, syirik kecil, maka ada sahabat yang berdalil dengan ayat yang kandungannya adalah berisi tentang syirik besar. Dikarenakan alasannya adalah karena ketika syirik besarkah, syirik kecilkah sama-sama memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirik besar menggunakan jimat bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini bahwasanya yang merubah, yang menangkal adalah benda tadi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis tentang larangan menggunakan jimat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufrin, bahwa Nabi melihat seseorang yang ada di tangannya gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadhihi, apa ini?" Maka sahabat ini menjawab, "Minal wahinah," dipakai untuk mencegah penyakit. Nah, untuk mencegah apa? Penyakit. Maka Nabi mengatakan, "Inzi'ha," lepaskan gelang tersebut. Lepaskan apa? Inza'ha, lepaskan gelang tersebut. Karena sesungguhnya dia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Jadi ketika menggunakan benang tadi atau gelang tadi, maka Nabi suruh untuk dilepas karena ketika dipakai hanya menambahkan kelemahan. Hanya menambahkan bahaya. Jika engkau mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Perhatikan hadis ini, banyak sekali faedah dari pengingkaran Nabi kepada orang yang memakai gelang yang dijadikan sebagai jimat untuk menangkal penyakit. Nah, perhatikan, perawi hadis ini adalah sahabat Imran bin Husain. Namun sebenarnya ya, beliau kan menceritakan orang ketiga. Ada seseorang laki-laki yang Nabi lihat. Nah, dalam riwayat yang lain, laki-laki ini adalah sidin jua. Maka ini menunjukkan bahwasanya tatkala seseorang menceritakan pengalaman yang buruk nang bahari di masa-masa jahiliyah, nah, misalnya, maka jangan berterus terang dan mengucapkan kepada si pendengar, tetapi menggunakan orang yang ketiga. Misal kayak pengen betakun, pernah bahari misalnya pacaran kah atau berzina kah, maka jangan betakun ketika di hadapan ustadz, dulu saya berzina ustadz, gimana? Jangan.
Tapi ungkapkan dengan ungkapan orang ketiga. Ada seseorang yang dulunya seperti ini, seperti itu. Karena itu adalah cerita yang buruk, maka jangan dikisahkan. Itu adalah aib, maka harus ditutup, bukan untuk diceritakan. Sebagaimana sahabat ini ketika menjelaskan sebenarnya orang itu adalah beliau sendiri, maka beliau menggunakan orang ketiga, bahwa Nabi melihat seseorang padahal adalah beliau sendiri. Kemudian, nah di sini kan Nabi bertanya, ketika sahabat ini menggunakan gelang, apa ini? Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah pertanyaan dari Nabi, karena Nabi tidak tahu tujuan sahabat ini menggunakan gelang tadi. Untuk apa? Kan bisa jadi untuk gaya-gayaan kah ya, atau apakah? Maka ketika dijawab ini untuk mencegah penyakit. Berarti Nabi tahu bahwa gelang ini dijadikan sebagai jimat. Ini menunjukkan bahwasanya juga Nabi tidak mengetahui isi hati seseorang. Perkara gaib. Nabi tidak mengetahui, makanya Nabi bertanya. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa pertanyaan Nabi ini adalah dalam rangka untuk mengingkari. Pertanyaan dalam rangka mengingkari. Sama kayak pian misalnya melihat anak pian. Anak pian apa misalnya berkelahi lawan kawannya, berdarah-darah pulang muhanya. Ketika pian mendamaikan, napa ini jar pian. Itu kan bertanya. Tapi dalam rangka apa? Pian mengingkari perbuatan anak pian. Berarti kan ada dua makna dari pertanyaan Nabi ini. Yang pertama adalah istifsar. Nabi ingin mencari tahu jawaban kenapa sahabat ini memakai gelang. Yang kedua adalah pengingkaran. Namun secara zahir makna yang pertama itu lebih kuat, yaitu Nabi tidak mengetahui untuk apa sahabat ini memakai gelang. Ini menunjukkan bahwasanya kita pun juga demikian. Ketika misalnya melihat seseorang menggunakan jimatkah atau apakah, maka kita tanya dulu ya, untuk apa ini? Ya, jangan-jangan ternyata bini sidin yang menggantungkan sidin kada tahu. Maka jangan langsung diponis. Kayak pian misalnya melihat seseorang yang pina pina aneh gerak-geriknya, maka jangan langsung diponis dituduh maling, jangan. Tapi misalnya harus ada korinah dulu, harus ada keterangan dulu ya, baru kita bisa simpulkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang melihat laki-laki melihat memakai gelang, maka Nabi bertanya dulu digunakan untuk apa. Ternyata ada keyakinan tertentu yaitu untuk menangkal penyakit, maka Nabi ingkari dengan mengatakan inzaha, lepaskan gelang tersebut. Nah di akhir hadis Nabi mengatakan, kalau seandainya gelang ini masih berada di tubuhmu dan engkau meninggal dunia, maka kamu akan tidak beruntung selama-lamanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah dinilai pada amalan terakhirnya. Maka sangat dikhawatirkan ketika amalan terakhir dari seseorang adalah ternyata memakai jimat. Maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, nah di sini juga Nabi mengatakan sesungguhnya gelang tadi tidak akan menambah kecuali kelemahan, kecuali kemudaratan. Yang pertama mudarat dari sisi dunia, yaitu membuat hati kita gelisah, khawatir kalau seandainya jimatnya rusakkah, ketinggalankah, dan seterusnya. Kemudian kemudaratan dari sisi akhirat jelas. Kalau seandainya dia misalnya meninggal dunia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya dia meyakini sebatas sebab saja, maka dia telah melakukan kesyirikan kecil. Maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin Allah ampuni, maka kalau Allah inginkan maka juga dia bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah juga berkaitan dengan hadis beliau. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir dalam hadis yang marfu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak.
Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah adalah jimat. Asal kata dari tamimah adalah itu diambil dari kata tamma. Tamma yatimmu yang artinya adalah sempurna. Yang artinya sempurna. Nah, kenapa jimat itu bahasa Arabnya adalah tamimah yang makna asalnya adalah sempurna. Karena ketika orang memakai jimat, dia merasa urusannya akan disempurnakan. Maka dinamakannya dengan tamimah. Artinya jimat yang secara bahasa maknanya adalah sempurna. Karena ketika orang menggunakan jimat, dia merasa bahwa urusannya akan disempurnakan. Akan disempurnakan. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan mengkabulkan keinginannya. Maka Allah tidak akan mengkabulkan keinginannya. Maka segala doa yang dia panjatkan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ini doa seseorang itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya faktor makanan, tetapi adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Maka perbuatan haram, yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan mengkabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah diantara maknanya adalah kerang. Maknanya adalah kerang. Orang jahiliyah juga pernah menggantungkan kerang ini dijadikan sebagai jimat agar menolak penyakit ain. Ada juga yang mengatakan wada'ah adalah batu yang berada di pesisiran pantai. Batu yang berada di pesisiran pantai. Ini juga yang dilakukan oleh orang jahiliyah ketika mereka menggantungkan jimat yang terbuat dari batu pantai tadi untuk menghindarkan dari penyakit ain. Fala wada'alah, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Ini sebagaimana hadis yang pernah kita bahas bahwa Rasul mengatakan, al-ithmu mahaka fi sadrik. Perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Maka perbuatan dosa yang paling besar apa, Pak? Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah melakukan kesyirikan seperti menggantungkan jimat tadi, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Nah, sebaliknya adalah ketika seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah, maka dia akan membuat hati pian menjadi tenang. Ya, maka sebaliknya ketaatan, ketakwaan, ibadah yang pian kerjakan, maka akan membawakan ketenangan di dalam hati pian. Dan dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah sekalian, tamimah atau jimat, nah secara asal ya maknanya adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak sebagai penangkal datangnya dari keburukan. Biasanya mereka gunakan agar menangkal dari penyakit ain. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka suka menggantungkan pada leher anak-anak mereka atau di tangan mereka dengan tujuan adalah menangkal penyakit atau penyakit ain. Nah, kemudian termasuk juga bagian dari jimat adalah tadi wada'ah, yaitu kerang atau batu yang berasal dari pesisir pantai ya. Atau apapun itu ya. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan kalimat wada'ah karena beliau menemui hal tersebut. Bahwa yang dijadikan sebagai jimat adalah kerang tadi atau misalnya batu yang berasal dari pesisir pantai. Nah, kemudian perhatikan para ikhwah sekalian, di sini Rasul mengatakan, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka tidak akan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernyataan Nabi ini juga maknanya bisa dibawakan kepada doanya beliau. Jadi dalam artian ketika seseorang itu menggunakan jimat, maka Rasul mendoakan dia agar Allah tidak mengkabulkan keinginannya. Ini semakna dengan hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang suatu perbuatan yang ketika dilakukan kita disuruh untuk mendoakan keburukan kepada orang yang melakukan perbuatan tadi.
Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid, falyaqul la raddahallahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hadza." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengarkan seseorang mengumumkan untuk mencari barang hilang di masjid, maka hendaklah dia mendoakan semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang tersebut kepadamu. Karena masjid tidak dibangun untuk hal yang demikian. Jadi maksud dari perkataan Nabi, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan mengkabulkan keinginannya. Maka maksud dari Nabi, maka Allah tidak akan mengkabulkan keinginannya adalah doa Nabi kepada orang tersebut ketika dia menggunakan jimat. Nah, ini semakna dengan hadis bahwa ada suatu perbuatan yang tatkala dia mengerjakannya, maka kita doakan keburukan untuknya. Seperti apa? Orang yang mengumumkan barang hilang di mana? Di dalam masjid. Di mikrofon kah misalnya, harap benar, pengumuman kehilangan kunci pulang, kunci sepeda misalnya. Atau dia tempel di dinding masjid atau di madingnya ya. Dia tempel di situ. Kemudian ditaruh di dalam masjid. Ketika kita mengetahui, kita doakan apa? Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang tersebut kepada engkau. Jadi terkadang ada sebagian perbuatan yang mana kita diperintahkan untuk mendoakan keburukan ketika perbuatan itu dilakukan. Nah, ini juga sebagaimana sabda yang lain, Rasul juga bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Jika kalian melihat ada orang yang berjual beli di dalam masjid. Nah, berinteraksi apa namanya? Bertransaksi di dalam masjid. Ya, berjual beli di dalam masjid. Dan kita tahu, maka Nabi menyuruh kita apa? Mendoakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu. Nah, ini sama kayak kita melihat kawan nukar baju di online shop. Maka boleh kalau di dalam masjid. Berarti membeli apa? Membeli barang di dalam masjid. Zaman sekarang kan canggih, kadang mungkin bang berjualan di dalam banyu putih, banyu teh, kadang mungkin berada. Tapi kan orang bisa lewat HP jual beli. Tukarlah, jual lah jarpian. Sama-sama di dalam masjid pulang. Pakai WA misalnya, itu kada boleh. Kalau kita tahu, Nabi menyuruh kita apa? Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdaganganmu. Ini kita harus hati-hati para ikhwas sekalian. Kalau kita berjual beli, terkadang kita tidak secara fisik bendanya ada kada. Tetapi kita bisa membeli lewat WA kah, terkadang kita foto. Tapi di dalam masjid transaksinya maka juga haram, tidak boleh. Dan tatkala kita mengetahui, maka kita disuruh oleh Nabi untuk mendoakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaanmu. Maka ini adalah sunnah ya. Tatkala kita mengetahui ternyata seseorang berjual beli di dalam masjid. Karena masjid dibangun bukan untuk masalah dunia, tetapi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah ada sebagian perbuatan yang ternyata di dalamnya adalah kita diperintahkan untuk mendoakan keburukan. Ini sebagaimana juga doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang menggunakan jimat, dia gantung jimat, maka Rasul mendoakan agar Allah tidak mengkabulkan keinginannya. Dan juga ketika dia menggunakan jimat yang terbuat dari kerangkah atau misalnya batu yang dari itu pesisir pantai kah, maka juga Rasulullah SAW mendoakan agar Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ikhwas sekalian, larangan yang keras bagi orang yang menggantungkan jimat. Nah, ulun-ulang makna jimat tadi adalah, kalau kita perhatikan dalam bab ini, penulis menyebutkan jimat entah terbuat dari benang, kemudian gelang kuningan tadi sebagaimana Nabi yang pernah lihat, atau misalnya terbuat dari kerang, atau juga batu pesisir yang lain, batu pesisir pantai. Namun ini menunjukkan sebuah keumuman, bukan hanya terbatas kepada benda-benda tadi. Maka segala benda
atau apapun itu ya, tatkala dia digantungkah, dipajangkah, dililitkah, kemudian apa lagi? Diandak di kopiah kah, ditempel misalnya, atau di sandalkah, dengan tujuan untuk menolak bala, maka dia disebut dengan jimat. Contoh apalah? Misal kebanjiran, ya kebanjiran. Lalu ada orang yang masang foto, Pak. Sekalinya foto ulun, lain lah. Foto misalnya. Lalu dia menempel foto dengan tujuan agar rumahnya kada kebanjiran. Atau sidin menempel foto seseorang dengan tujuan untuk tidak kebakaran. Ulun tanya, ini boleh atau kada? Kada boleh kan? Sebabnya apa? Alasannya adalah, satu, apakah foto ditetapkan syariat bisa menolak banjir atau kebakaran? Nyata kada sudah. Sebab yang kedua, apakah ada penelitian? Ahli foto misalnya meneliti bahwa foto ini bisa menangkal kebakaran. Jawabannya tidak. Berarti kan foto adalah jimat. Nah, kemudian ada orang yang menggunakan foto tadi, ya kemudian agar dia selamat dari penyakit COVID, karena masuk ke dalam rumah misalnya, atau kada kebakaran, kemudian kada kebanjiran, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Kalau seandainya hanya sebatas sebab saja, maka syiriknya syirik kecil. Nah, jadi dari sini pian bisa memahami mana batasan kita boleh untuk menetapkan sebab ataukah tidak. Yang pertama apa? Ketika syariat menjelaskan. Yang kedua, ketika ada penelitian. Entah foto-kah atau lukisan-kah atau misalnya gambar capal-kah dan seterusnya, digunakan sebagai penangkal bahaya, mudarat atau apapun itu, maka dia berarti telah menggunakan jimat. Maka ini para ikhwah sekalian, terkadang ada orang yang tidak paham masalah sebab dan akibat. Masalah apa sebab dan akibat? Akhirnya bisa menetapkan sebab pada sesuatu tertentu. Maka ini tentu tidak boleh. Karena menetapkan sebab itu hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak punya andil dalam menetapkan sebab dan akibat. Nah, sama kayak tadi misalnya kain digantungkan di spion mobil agar jangan tertabrak misalnya, atau misalnya benang hitam ya dililitkan di jari tangan, jari kaki dan seterusnya untuk menangkal penyakit, maka ini juga termasuk bagian dari jimat yang diharamkan. Kemudian para ikhwah sekalian, dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis adalah ini perbuatan sahabat. Ketika beliau melihat seseorang yang di tangannya ada benang yang digunakan dalam rangka menangkal penyakit demam. Ini musim garing ini, banyak nang garing. Kadang macam-macam aneh-aneh ya. Misalnya bayi nang baru lahir. Coba pian perhatikan, amun pian rancak melangi bayi-bayi nang baru lahir, kadang macam-macam diandak di higa bayi, ada caramin, ada gunting, ada peniti, apalagi pasambati Pak. Pian punya kewajiban untuk menakuni dan menjelaskan. Ini cermin ini kesenapa? Lalu dijawab mamanya, amun ada kuntilanaknya kedua nijar. Jadi muhanya buruknya kedua nijar. Nah, lalu pian harus jelaskan. Pian harus jelaskan. Kemudian ada peniti, ada gunting. Peniti supaya apa jar? Supaya ini, supaya itu. Kadang-kadang kereda kaitannya antara sebab dengan akibat. Maka pian punya kewajiban untuk menjelaskan. Tadi misalnya ada gunting, gasan apa jar? Apa ya gunting itu pian tahu lo enggak ada tahu nah. Gunting, peniti. Kalau cermin yang ulun pernah dengar, namun ada jin atau tadi kuntilanak atau kuyang, ini melihat muhanya jadinya kadewani. Itu pun yang ulun pernah dengar kayak. Kalau peniti ulun enggak ada tahu, gunting enggak ada tahu. Jadi ketika pian melihat itu, maka pian jangan langsung ponis, maka pian bertakun dulu kayak gunting. Bisa jadi kan orang mah anda gunting di higa, kasih menatak rambut anaknya bisa jadi. Tapi maka pian punya kewajiban untuk bertanya dulu, ini gunting gasan apa, peniti gasan apa, atau misalnya ada cermin yang pacah, gasan apa di higa. Maka pian harus bertanya dulu. Ketika dijawab ini gasan supaya jangan penggaringan, jar. Atau misalnya ketika ada orang meninggal dunia, anaknya dikasih kuning janar, nah supaya jangan kapidaraan, jar. Apakah benar janar nang diandak di dahi bisa menangkal penyakit? Ada enggak medisnya mengatakan demikian? Kada, jar. Berarti pian menggunakan jimat berupa janar tadi. Karena janar tidak pernah diteliti bisa menangkal penyakit.
Maka maksud ulun adalah ketika pian faham dalam masalah sebab dan akibat, maka akhirnya pian tidak terjerumus untuk menggunakan jimat. Entah dari janar tadi ya, kemudian dari benang tadi, agar kita berhati-hati ketika berkaitan dengan masalah kesyirikan ini. Dalil yang keempat, wal ibni Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan larangan menggunakan jimat adalah dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman bahwa sahabat Hudzaifah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang dipakai untuk tujuan mengobati sakit demam atau panas. Maka apa reaksi dari sahabat ini? Maka beliau memutuskan benang tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ketika beliau memutuskan benang tadi, beliau membaca ayat tadi yang artinya adalah dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah melainkan dalam melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini ketika memutuskan benang jimat tadi yang digunakan untuk menangkal penyakit demam, beliau membawakan ayat yang berisi tentang orang yang melakukan kesyirikan besar. Nah, sebenarnya bisa jadi kan orang yang menggunakan benang tadi ketika dia menggunakan benang dengan tujuan untuk menangkal penyakit demam hanya sebatas sebab saja, tetap Allah lah yang menyembuhkan. Tetap Allah yang menangkal. Kan berarti syirik kecil. Tetapi beliau menjadikan sebagai pengingkaran dengan membaca dalil yang berkaitan dengan syirik besar. Maka tadi alasannya adalah karena syirik kecil dan syirik besar sama-sama memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penggunaan jimat bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini gelang tersebut memang benar-benar mampu secara zatnya bisa menolak penyakit demam, maka berubah kepada syirik besar. Maka perbuatan sahabat ini menunjukkan bagaimana beliau juga mengikuti pengingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya kepada seseorang yang memakai jimat. Namun beliau putus gelang tersebut karena beliau memiliki kemampuan ketika melakukan yang demikian. Ini sama halnya kayak kita misalnya anak-anak kita istri kita yang mereka berada di bawah kekuasaan kita atau tanggungan kita. Maka kita bisa mengingkari dengan tangan, tidak hanya sekedar dengan lisan. Jika kita mampu misalnya anak kita memakai jimat kah, gelang kah, dan kita tahu atau laki-laki ternyata anak kita memakai kalung, padahal kalung kan untuk perempuan. Kita punya kemampuan maka kita putuskan, maka kita ambil, tidak hanya sekedar untuk di lisan saja. Maka maksud dari hadis ini adalah bagaimana para salafus saleh sangat bersemangat ketika mengingkari hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Apalagi misalnya ternyata diyakini bahwasanya benang tersebut secara zat memang benar-benar bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, maka bisa terjatuh ke dalam kesyirikan besar. Kemudian para ikhwah sekalian, nah di antara jimat yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah dulu adalah dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watrin aw qiladatun illa quti'at. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Lalu beliau, yaitu Nabi, mengutus seseorang utusan untuk menyampaikan pesan. Jadi Nabi safar bersama Abu Bashir Al-Ansari. Ketika Nabi safar,
Nabi mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada orang yang tidak safar, kepada orang-orang yang tidak safar atau bepergian. Yang isinya adalah agar tidak terdapat di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Maksudnya adalah dalam hal safar pun Nabi tetap sangat perhatian berkaitan dengan dosa ini, kesyirikan, yaitu ketika Nabi safar, Nabi mengutus seorang utusan yang menyampaikan agar jangan menggantungkan jimat. Maka jimat yang digunakan juga di zaman dulu, di zaman Nabi adalah kalung yang terbuat dari tali busur panah yang dileherkan, yang dikalungkan pada leher binatang seperti onta, entah mencegah penyakit, ain dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya bagaimana pengingkaran yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan penggunaan jimat. Kemudian di antara hadis yang lain yang berkaitan dengan masalah ini adalah kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud. Sesungguhnya ruqyah dan jimat dan tiwalah adalah kesyirikan. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah atau jimat dan tiwalah adalah kesyirikan. Maka di hadis ini Rasul menyebutkan kesyirikan ada 3. Yang pertama adalah ruqyah. Nah, ruqyah kan terbagi 2. Ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Yang Nabi katakan di sini adalah ruqyah syirkiyah. Ketika ruqyah itu, bacaan itu, jampi-jampi itu, ternyata di dalamnya ada pemanggilan kepada jin. Maka namanya adalah ruqyah syirkiyah. Tamimah jimat, yang ketiga adalah tiwalah. Tiwalah ini adalah sesuatu yang diyakini bisa mempererat antar pasangan. Antar pasangan. Bahasa kitanya apa? Pelet. Bahasa kita adalah pelet. Misal bini pergi ke dukun, supaya laki tambah sayang dan macam-macam. Lalu dikasih banyu kah, makanan kah, itu namanya tiwalah. Dan dia juga termasuk bagian dari kesyirikan. Karena terkandung di dalamnya adalah sihir. Kemudian ulun cepatkan. Dalil yang lain berkaitan dengan masalah jimat adalah sabda Rasulullah SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepada sesuatu tadi. Sama seperti menggantungkan jimat. Ketika dia menggantungkan harapannya, menggantungkan agar jangan tertimpa penyakit dan bala dengan jimat tadi, maka Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada benda tadi. Sehingga dia merasa tenang ketika ada jimat, ada foto, ada macam-macam yang ada di rumah dia. Ketika fotonya hilang, rusak, terbakar dan macam-macam, dia menjadi gelisah. Maka benarlah sabda Nabi, ketika seseorang itu menggantungkan sesuatu ya dengan tujuan barang tersebut bermanfaat atau bisa menolak bahaya, maka Allah akan menjadikan dia semakin ketergantungan kepada sesuatu tadi. Ini sama halnya dengan jimat yang sering dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan, ini cukup bagus ya, ini berkaitan dengan masalah ruqyah. Jadi pian harus bisa membedakan ruqyah dan jimat. Apa bedanya ruqyah dengan jimat? Ruqyah itu bacaan. Ruqyah adalah bacaan. Kalau pian membaca Al-Quran dengan tujuan penyembuhan, maka namanya ruqyah. Misal ketika ada yang tersengat kalajengking, lalu pian hendak ke toko obat tutupan misalnya, maka cara penyembuhannya apa? Dengan membacakan surah Al-Fatihah misalnya. Lalu pian bacakan, maka ini namanya ruqyah. Kalau jimat itu entah digantungkah, kemudian ditempel, apalagi selain itu, digantung, dikalungkan, dililit, itu namanya jimat. Beda dengan ruqyah itu bacaan. Ada pertanyaan bagaimana hukumnya memakan permen. Nah ini permen lah. Atau yang semisalnya wadai misalnya. Yang sudah didoakan. Berarti didoakan itu dibaca atau bukan? Dibaca. Berarti ruqyah. Berarti ini meruqyah permen.
Nah, permen dibacakan sidin atau wadi untuk dibacakan sidin misalnya. Agar bisa membantu atau memperlancar suatu urusan. Namun yang dipercaya dapat membantu tersebut adalah doanya, bukan permennya. Apakah hal tersebut termasuk syirik kecil? Barakallahu fikum. Ini pas lagi membaca ini. Nah, jadi cara-cara meruqyah itu banyak. Yang pertama bisa dengan meniup dengan sedikit liur. Ketika misalnya dia mimpi buruk, maka disuruh untuk meludah, meniup dengan sedikit ludah ke arah kiri dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah ruqyah. Kemudian juga bisa dengan membaca doa tanpa dengan tiupan sedikit pun. Ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya. Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW apabila menjenguk orang yang sakit atau orang yang sakit didatangkan kepada beliau, beliau membaca, berarti meruqyah, adhibil ba'sa rabban nas, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman. Berarti ini adalah hanya bacaan, tidak dengan tiupan. Kemudian cara yang berikutnya dengan mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Perhatikan hadisnya, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya. Dari Aisyah juga beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW membaca bagi orang yang sakit, Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Kata Rasulullah SAW kepada orang yang sakit, beliau membaca dengan nama Allah, tanah bumi kami dengan liur sebagian kami, disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Perhatikan komentar dari Imam Nawawi berkaitan dengan bacaan Nabi tadi. Makna hadisnya adalah annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala usbu'ihi sababah thumma yad'uha 'ala turabi faya'laqu biha minhu syai'un fayamsahu bihi 'alal mawdi'il jarih awil 'alil wa yaqulu hadzal kalam fi halil mashi. Kata Imam Nawawi, makna hadis ini adalah Nabi SAW mengambil air liurnya dengan jari telunjuk beliau. Lalu beliau meletakkan telunjuknya di tanah. Kemudian sebagian tanah menempel pada jarinya, kan di tanah tadi ada sedikit liur di telunjuk. Nah, ketika ada liur kemudian ditempelkan ke sedikit tanah. Lalu beliau mengusapkannya pada lokasi luka atau daerah sakitnya dan beliau mengucapkan doa ini tatkala sedang mengusap. Itu cara meruqyah dengan ada liur di telunjuk kemudian sedikit tanah ditempelkan kemudian diusap di tempat yang sakit. Nah, ada orang salah paham berkaitan dengan hadis ini. Dengan tadi kan Nabi membaca Bismillah turbatu ardina, dengan nama Allah tanah bumi kami. Nabi mengucapkan ini, ulun belum melihat apakah di Mekah atau di Madinah. Ada orang yang mengambil tanah Mekah dan tanah Madinah karena meyakini ada kesembuhan. Karena Nabi mengatakan demikian. Padahal caranya bukan dengan demikian. Caranya bagaimana? Dengan membaca liur ada sedikit di mana? Di telunjuk kemudian ditempelkan di tanah itu di mana aja bisa kita lakukan demikian. Bukan di Mekah atau di Madinah. Orang membaca hadis ini berarti tanah Mekah yang pernah Nabi doakan kita ambil lalu kita mengambil kesembuhan dengan tadi, maka itu caranya salah, ya. Maka caranya dengan dibaca, kemudian tadi adalah di sedikit liur di telunjuk kemudian ditempelkan ke tanah pasir kemudian diusapkan sambil membaca doa tadi ke tempat yang sakit. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, mengusapkan tangan ke tubuh. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa ada seseorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi yang beliau mengeluhkan sakitnya yang ada di tubuh beliau semenjak beliau masuk Islam. Maka Rasul mengajarkan kepada sahabat ini, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama fi min jasadika wa qul bismillah thalathan
wa qul sab'a marratin a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letakkanlah tanganmu di bagian tubuhmu yang kau rasakan sakit. Lalu bacalah bismillah 3 kali dan ucapkanlah sebanyak 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Jadi bismillah 3 kali, yang tadi 7 kali. Kemudian ketika membaca ini lah ditempelkan apa? Diusapkan ke bagian yang sakit. Ini kan ditempelkan tangan di tubuh yang sakit dengan membaca tadi. Kemudian di antara cara ruqyah juga adalah dengan meniupkan ke air. Lalu airnya diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan atau dimandikan dimandikan. Ini sebagaimana ya yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat lalu beliau disengat kalajengking. Maka Nabi mengatakan la'anallahu al-aqraba la tada'u musalliyan wala ghairah thumma da'a bima'in wa milhin wa ja'ala yamsahu 'alaiha wa yaqra'u biqul ya ayyuhal kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi ketika Nabi sembahyang maka Nabi digigit kalajengking. Makanya termasuk binatang yang dianjurkan dibunuh adalah kalajengking. Nabi mengatakan Allah melaknat kalajengking. Kalajengking tidak meninggalkan gangguannya kepada orang yang sholatkah atau yang tidak sholat. Lalu Nabi meminta air dan garam, kemudian Nabi mengusapkan air tersebut dan membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Kemudian yang lain, dalil yang lain. Ini yang dari perkataan Aisyah. Dari Abi Ma'syar, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Annaha kanat la tara ba'san an yu'awwadha fil ma'i thumma yusabbu 'alal maridi." Bahwasanya Aisyah memandang tidak mengapa dibacakan di air, lalu air tersebut diguyurkan ke orang yang sakit ini dimandikan. Demikian juga para ulama ya membolehkan minum dengan air yang telah dibacakan ruqyah. Di antaranya Imam Ahmad dan juga Ibnul Qayyim. Kemudian yang terakhir, ini ada sebagian ulama mengingkari, yaitu menuliskan sebagian ayat Al-Quran lalu menghapusnya dengan air, kemudian meminum air tersebut atau mandi dengan air tersebut. Misalnya orang garing, ya. Lalu pian tuliskan dalam piring, tulis pakai spidol ayat atau surah Al-Fatihah. Maka di sini sebagian ulama mengingkari, kemudian sebagian membolehkan. Ya. Namun kalau kita perhatikan ya berkaitan dengan masalah ruqyah, ya masalah ruqyah, maka Nabi tidaklah meruqyah kecuali dengan bacaan. Makanya memang para ulama ya di sini di kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama memberikan keringanan rukhsah bolehnya memakai jimat dengan menggunakan ayat Al-Quran. Beliau menyebutkan apa? Ada sebagian ulama yang memberikan rukhsah keringanan boleh menggunakan jimat yang terdapat di dalamnya ayat Al-Quran. Namun sebagian ulama yang lain ya, termasuk sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud tetap melarang. Kenapa demikian? Di antara alasannya adalah karena berkaitan dengan penyembuhan, Nabi tidak pernah menuliskan ayat Al-Quran atau bacaan apapun untuk penyembuhan. Yang Nabi lakukan apa? Membaca. Membaca. Kemudian juga kalau seandainya kita buka pintu lebar-lebar, boleh misalnya menggunakan jimat dengan bacaan Al-Quran atau ayat Al-Quran. Itu bisa menjadi sarana orang untuk membuat jimat yang dicampur dengan hal-hal yang diharamkan. Ada cerita, ini kejadian. Ini yang ditulis oleh Ustaz Firanda. Beliau bercerita bahwa ada teman beliau orang Afrika. Kemudian beliau pulang ke salah satu negeri Afrika lah, kampung di Afrika. Kemudian beliau banyak melihat penduduk tersebut banyak menggunakan jimat. Ketika ditanya bahwa jimat ini adalah murni Al-Quran. Nah, sehingga kan mereka mengambil pendapat ulama yang membolehkan. Maka si orang Afrika tadi, alumni Madinah tadi, menantang para penduduk kampung tadi. Kalau benar isinya murni Al-Quran, tulisan Al-Quran, saya kasih hadiah. Sekali pas dibuka, kada mengaruan isinya. Isinya apa? Kada mengaruan.
ada yang tertulis dengan terbalik, nah, ada yang tertulis dengan darah, macam-macam. Berarti tidak murni apa? Tulisan Al-Quran. Terkadang ketika orang meyakini bolehnya menggunakan jimat yang terbuat dari yang isinya adalah bacaan Al-Quran, ketika kita lihat ada yang tidak jelas, ada yang angka-angka, huruf-huruf yang tidak kita pahami. Berarti kan tercampur dengan yang lain. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nanti banyak dukun, banyak macam-macam. Akhirnya jualan jimat. Jimat penglaris, Sidina Jakada Sugi-Sugi misalnya. Yang tukang jimat Jakada Sugi-Sugi menjual jimat penglaris. Jadi maksud ulun adalah terkadang ya ketika misalnya kita bolehkan jimat menggunakan ayat Al-Quran, maka tentu ini banyak membuka praktek kesyirikan. Dikhawatirkan ya jimat yang kita minta misalnya yang kita beli misalnya ternyata isinya adalah hal-hal yang kita tidak pahami, entah angka-angka kah, huruf-huruf yang terpotong kah, atau terbalik kah, yang terkadang menghinakan ayat Al-Quran. Ditulis misalnya di atas dengan darah kah, dan kita tidak tahu bagaimana orang menulis ayat Al-Quran tadi. Nah, kembali kepada pertanyaan, maka tidak ada cara meruqyah dengan setahu ulun makanan lah. Yang ada apa? Dengan banyu atau tadi liur kemudian ditempelkan tanah tadi. Maka tidak dengan makanan ya, seperti permen atau misalnya wadai lah. Maka kalau seandainya doa hanya murni doa maka tidak mengapa kan, kalau misalnya kita minta doa murni doa ya. Namun kalau dibacakan di wadai misalnya, maka ini ulun kada tahu dalilnya. Yang ada hanya media banyu yang dibacakan kemudian diminum ya. Kemudian juga liur kemudian tanah dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan minta banyu lawan seseorang. Kita pun juga harus kritis minta banyu lawan siapa. Jangan-jangan kita minta banyu lawan orang nang kada penyembahyang. Nah, musia nang dibacakannya isinya tentang minta bantuan kepada jin misalnya, atau hal-hal yang kita tidak pahami ya. Minta kepada orang nang agamanya keharingan misalnya. Macam-macam lah. Betul tambah jurang bahasa Banjar. Minta banyu itu kan minta banyu itu berarti minta untuk diruqyah. Kan pian tahu termasuk orang yang tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah tatkala dia minta diruqyah. Termasuk cara meruqyah adalah dengan metode banyu yang dibacakan. Kalau pian kemana-mana minta banyu lawan orang berarti minta untuk diruqyah. Berarti ini sudah keluar dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka lebih baik pian ruqyah mandiri. Makanya minimal 1 di rumah pian itu buku tentang cara meruqyah. Sangat banyak dijual Masya Allah. Ada buku Ustaz Yazid. Jadi kalau seandainya anak pian garing, tengah malam, kereda obat, apa yang pian lakukan untuk ikhtiar? Maka baca-bacaan. Bagaimana yang pian lakukan, bacaannya, doanya. Maka pian baca lewat buku tadi. Ya. Dan terkadang ada hal-hal yang darurat ketika kita berada di rumah, tiba-tiba anak garing, kita bingung, tengah malam, kereda obat, ya. Maka bisa pian lakukan dengan membaca, ya, membaca meruqyah. Nah, ada caranya dan seterusnya, ya. Maka ini walau alam ya, jadi jawaban ulun sebaiknya dihindari memakan permen yang dibaca ya. Setahu ulun medianya adalah banyu atau liur yang diusapkan ke tanah tadi. Nah ini ya, bagaimana hukumnya apabila ada yang meyakini seperti kitab atau buku atau bahkan Al-Quran yang disimpan atau ditaruh bisa menangkal bahaya. Jadi ini maksud dari masuknya pembahasan adalah menggunakan jimat yang isinya adalah ayat Al-Quran. Tadi lu sebutkan bahwa memang para ulama berbeda pendapat ya. Bahkan ada di antara sahabat yang membolehkan. Namun kita merajihkan pendapat tidak menggunakan jimat sekalipun terbuat dari ayat Al-Quran. Karena di antara alasannya adalah metode penyembuhan yang Nabi lakukan berkaitan dengan Al-Quran adalah hanya membaca. Tidak ada dalil
yang menyatakan Nabi pernah menulis sesuatu kemudian dijadikan sebagai media untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian juga alasan kedua adalah saddunidz dzari'ah, menutup celah. Dikhawatirkan para dukun bertindak, para peramal bertindak, kemudian berpenampilan ustadz, pakai tasbih, pakai bolang, pakai tongkat, ternyata gawainya dukun, meramal nasib, kemudian membikin jimat, macam ini murni Al-Quran jarinya. Dan kita kada paham bahasa Arab. Memang tulisannya bahasa Arab, tapi bukan Al-Quran. Ternyata Arab Melayu, balanku ada 5, tapi Arab Melayu ditulisnya. Dikira pian Quran. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Jadi di antara alasannya adalah Nabi tidak pernah menggunakan penyembuhan lewat Al-Quran dengan ditulis ya. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk menutup celah. Dikhawatirkan malah yang kita punya, yang kita minta dijadikan jimat, ternyata isinya adalah yang kita tidak pahami. Ternyata minta jin, kesyirikan dan seterusnya. Maka lebih baik dihindari. Terkadang ada orang menjadikan Al-Quran tadi sebagai penangkal bahaya. Buktinya banyak aja nang rumah kebakaran isinya Al-Quran, banyak aja. Ya, kemudian foto-foto banyak aja nang kebakar. Jadi terkadang kita ini tidak adil ketika menilai sebuah berita. Ulun sering mencontohkan misal dalam sebuah kampung menyukai seorang ulama, menghormati seorang ulama. Ketika ulama ini meninggal dunia misalnya, lalu dipasanglah foto sidin di semua rumah yang ada di kampung tadi, yang berjumlah 100 rumah misalnya. Lalu kebakaran. Ketika kebakaran, 99 rumah kebakar. Satu nang kada kebakar. Ketika kada kebakaran, dilihat ada foto sidin jar. Berarti ini nang meolah rumah tadi kada kebakar. Padahal 99 rumah tadi ada juga fotonya dan kebakar. Namun yang diekspos rumah yang satu kada kebakar. Paham maksud ulun? Nah, jadi seperti itu. Akhirnya orang berlebihan menghormati orang soleh. Fotonya dipajang, diniat untuk menangkal penyakit. Tadi kebakaran, kemudian kebanjiran macam-macam. Padahal ketika rumah ini kada kebakaran, nang 99 kebakaran tadi punya jua fotonya kebakar. Tapi yang diekspos apa? Nang sebuting tadi nang kada kebakaran. Akhirnya sebagai penglaris, setiap rumah, warung wadah, toko makanan pasti ada foto-foto tadi. Diniatkan apa? Untuk sebagai penglaris ya macam-macam. Ini berarti jadikan sebagai jimat. Wallahu alam bissawab. Ini semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Semoga ini bisa menjadikan kita sebagai wawasan ya, agar kita berhati-hati terhadap benda-benda tadi. Maka ini tugas kita ketika pian mengetahui, maka tugas kita adalah menanyakan kemudian kita jelaskan. Sehingga benar-benar di rumah kita, keluarga kita tidak ada hal-hal yang berbau kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.